Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami sajikan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Sari Berita. Kemendikbudristek tetapkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. 14 calon jemaah haji Kabupaten ND dijadwalkan siap berangkat ke Tanah Suci Mekah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Laporan Veranda Garus. Penerapan mata pelajaran pendidikan Pancasila ini sebagai komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Keberlangsungan realisasi tersebut tergantung dari kerjasama berbagai lembaga. Mulai tahun ajaran 2022-2023, mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan, jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Elfrida Herawati Siregar, SPMM kepada RRI Jumat pagi kemarin. Berbagai cara yang bukan BPIP karena pendekatan kita tidak mono approach ya, bukan pendekatan yang satu metode seperti itu karena kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk ya, berbeda suku bangsa, agama. Kita melakukan pembinaan ideologi sesuai dengan target pembinaan kita. Jadi pembinaan dilakukan tidak hanya satu bentuk untuk semua target seperti itu, tapi bermacam-macam metode. Dia menambahkan pendekatan yang dilakukan BPIP yakni melalui film, olahraga, musik, bahkan game untuk mengenalkan berbagai isu nasional. Misalnya pemahaman tentang Pancasila, kesenjangan sosial untuk memastikan keadilan sosial itu tercipta melalui ideologi Pancasila, lalu institusionalisasi, internalisasi Pancasila. Artinya, tidak ada peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terakhir, keteladanan Pancasila oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, di mana semua perbedaan kita bisa ada tempatnya, bisa kita duduk bersama. Itulah Pancasila, ya, pemersatu rumah kita sebagai rumah kita. Pancasila adalah rumah kita, semua bisa berdiam di dalamnya. Gitu. Jadi ini sudah dibuktikan oleh masyarakat ND dan itu juga terbukti dari selama Soekarno berada di sini ya. Beliau kuat sekali di dalam mendapatkan ide-ide tentang ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama di sini, dan beliau Soekarno memberikan teladan. Beliau berinteraksi dengan masyarakat ND yang mayoritas beragama Katolik seperti itu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku yang disusun oleh BPIP akan menjadi salah satu rujukan utama pendidikan Pancasila bersama dengan buku teks yang disusun oleh Kemendikbudristek. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kegiatan pameran UMKM dan pentas seni budaya yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten ND yang dikemas dalam rangkaian pesona parade kebangsaan mendapat tanggapan positif dari warga termasuk ibu rumah tangga. Laporan Rovinus Wula. Pameran UMKM dan pentas seni budaya tersebut dibuka Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad didampingi perwakilan Kemenparekraf pada Minggu 29 Mei 2022. Kegiatan pentas seni budaya dan pameran UMKM dihadiri Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, anggota Dewan Pengarah Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP jajaran Forkompinda Kabupaten ND, pimpinan OPD di lingkup Pemkab ND. Salah seorang pengunjung acara pameran UMKM dan pentas seni budaya kepada RRI mengatakan, sebagai warga Kabupaten ND mengatakan, acara Festival Parade Kebangsaan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten ND cukup baik dan direspon oleh masyarakat Kabupaten ND. Ia mengharapkan ke depan kegiatan acara perlu dipersiapkan lebih matang lagi sehingga banyak para wisatawan bisa hadir tidak hanya dari ND tetapi juga dari luar ND ikut
datang ke Ende untuk memeriahkan festival parade kebangsaan seperti menghadirkan pelaku UMKM dan pelaku seni budaya dari daerah lain. Cukup baik. Dan ini direspon oleh masyarakat Kabupaten Ende. Diharapkan ke depannya dipersiapkan lebih matang lagi sehingga banyak para wisatawan tidak hanya dari Ende tapi dari luar juga ikut datang ke sini memeriahkan festival parade pesona kebangsaan. Terkait dengan pameran UMKM dan pentas seni budaya, Ibu Mariana Emiliana sebagai ibu rumah tangga mengatakan kegiatan pameran UMKM dan pentas seni budaya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila jangan berhenti sampai di sini. Usahakan setiap tahun momen itu selalu ada. Ibu Emiliana menjelaskan kegiatan pesona parade kebangsaan, pameran UMKM dan pentas seni budaya ke depan walaupun tanpa dihadiri presiden tetapi momen itu harus tetap dilaksanakan. Jangan berhenti sampai di sini. Usahakan setiap tahun momen selalu ada. Walaupun tanpa Bapak Presiden, tapi momennya tetap dilaksanakan. Ya. Usahakan di setiap kecamatan tuh harus ada. Tampil semua ada supaya kita tahu oh ini dari ini dari ini. Emiliana mengatakan ke depan kegiatan pameran UMKM dan pentas seni budaya perlu ditampilkan lebih banyak lagi dan usahakan dari setiap kecamatan juga harus ada sehingga masyarakat umum lain bisa mengetahui potensi-potensi kreativitas masyarakat dari masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana mengunjungi kampus Bambu Ture Togo pada Rabu 1 Juni 2022. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana melihat berbagai produk bambu seperti sepeda bambu yang dinamai sepedagi dan bambu laminasi yang dapat digunakan untuk tiang, dinding, hingga lantai. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Presiden Jokowi juga mendengarkan paparan tentang konservasi kekayaan bambu endemik Indonesia dan pentingnya bambu bagi restorasi lahan, konservasi air, dan mitigasi perubahan iklim termasuk melalui penanaman di areal perhutanan, sosial, dan lahan-lahan kritis. Selain itu, penjelasan mengenai kampus bambu Ture Tego dari Arif Rabik yang merupakan Ketua Yayasan Bambu Lestari. Arif memaparkan terkait sistem laminasi bambu dan teknologi bambu yang bisa menggantikan kayu. Menurut Arif, Presiden menyambut baik sistem tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari, Monika Tanuhandaru kepada RRI menyampaikan kampus bambu selain sebagai tempat melatih mama-mama bambu, juga tempat untuk melatih pemangku kepentingan lainnya di sektor industri bambu rakyat. Kampus bambu juga memberikan pelatihan bagi pendamping lapangan pandu-pandu bambu, pemerintah daerah dan multisektor yang lain, termasuk mengorkestrasi industrinya. Yang paling menarik adalah Presiden berbicara dengan mama-mama bambu, yaitu kelompok ibu-ibu yang sudah berhasil membidik 2,5 juta. Ini adalah perwakilan dari 7 kabupaten, dari Ende, Sika, Nada Seo, Manggarai Barat, Manggarai Timur. Mama-mama bambu ini yang sudah 350 orang ya, mama yang sudah membidik 2,5 juta dalam waktu 6 bulan. Dalam kunjungannya ini, Presiden juga berdiskusi dengan ahli taksonomi bambu LIPI, Profesor Elizabeth Anita Wijaya. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga berkesempatan meninjau langsung proses pengawetan bambu dan produk hasil olahan bambu. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam kunjungan tersebut, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Agung, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi, dan Bupati Ngada Andreas Paru. RRI Ende, Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 14 calon jemaah haji Kabupaten Ende dijadwalkan dalam waktu dekat akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada 21 Juni 2022 mendatang. Selengkapnya, Suimam melaporkan. 14 calon jemaah haji ini terdiri dari laki-laki 5 orang dan perempuan 9 orang yang semuanya berasal dari 4 wilayah kecamatan dalam kota, yakni Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur, dan Ende Utara. Demikian Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Ende, Muhammad Salam Daud, kepada RRI Jumat 3 Juni 2022 di Ende. Dikatakan untuk jadwal keberangkatan calon jemaah haji ini sudah ada kepastiannya, yang mana pada tanggal 18 Juni akan bertolak dari Ende menuju Kupang menggunakan maskapai penerbangan Wings Air
hadir pada pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah dan setelah itu menginap semalam untuk melakukan PCR. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Juni menggunakan maskapai penerbangan yang sama pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah berangkat ke Surabaya menuju hotel. Selanjutnya tanggal 20 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat dari hotel menuju asrama haji, dan pada tanggal 21 Juni pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat calon jemaah haji berangkat dari Surabaya menuju Jeddah. Jadi tanggal 18 dari Ende kita bermalam di Kupang, 19 ke Surabaya, tanggal 20 menuju asrama haji, dan tanggal 21 dari asrama haji menuju ke Juanda dan bertolak ke Jeddah. Ia melanjutkan terkait keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah untuk NTT, sudah ada petugas haji yang ditunjuk untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing. Alhamdulillah tahun ini NTT petugas kita ketua kloter adalah Saudara Ahmad Muhammad, kepala KUA Kecamatan Ende Selatan yang bertugas sebagai ketua kloter yang memimpin semua jamaah 450 orang termasuk di dalamnya Ende. Alhamdulillah. Yang kedua termasuk pembimbing kita dari Nagekeo yaitu Bapak Haji Nasir. Jadi yang membimbing yang bersama-sama dengan jamaah 450 orang itu 1 orang ketua kloter, 1 pembimbing, 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Ditambahkan kepada 14 calon jemaah haji Kabupaten Ende sebelum berangkat, diharapkan yang paling utama adalah menjaga kesehatan sehingga saat perjalanan sampai tempat tujuan semua tetap dalam keadaan sehat. Sekian warta berita daerah pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. RRI ND AM 783 kHz. Audio streaming www.rri.co.id. Line telepon 0381